Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri dengan NIM 2310932011. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu dalam mata kuliah metode penelitian dengan judul Analisis Kesiapan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Andalas dalam Memasuki Dunia Kerja. Yang pertama itu adalah latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh empat hal utama. Yang pertama itu adalah dunia kerja saat ini semakin kompetitif dan dituntut untuk memiliki lebih dari sekedar nilai akademik yang baik. Lalu yang kedua itu adalah sebagian besar mahasiswa teknik industri itu merasa kurikulum yang mereka tempuh kurang relevan dan dengan kebutuhan industri nyata. Lalu yang ketiga itu adalah terdapat kesenjangan yang cukup besar antara teori yang diajarkan di kampus dengan praktik yang dibutuhkan di dunia kerja. Lalu yang keempat adalah belum ada pemetaan yang jelas mengenai kondisi nyata kesiapan mahasiswa teknik industri Universitas Andalas, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Terdapat tujuan. Yang pertama itu adalah mengukur tingkat kesiapan mahasiswa teknik industri secara keseluruhan dalam menghadapi dunia kerja. Yang kedua, itu adalah mengidentifikasi tantangan terbesar dan soft skill yang paling perlu dikembangkan. Dan yang ketiga, itu adalah menganalisis kesenjangan antara ilmu di kampus dengan kebutuhan industri nyata. Lalu, maka untuk mencapai tujuan tersebut, di sini saya menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan instrumen kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Nah, data ini dikumpulkan dari mahasiswa-mahasiswa aktif Teknik Industri Universitas Andalas dan seluruh data bersifat primer. Baik, lalu masuk ke hasil penelitian. Nah, jadi dari data yang terkumpul itu 58% mahasiswa itu merasa kurikulum yang ada itu masih kurang sesuai dengan minat mereka. Sementara itu, 80,6% dari mahasiswa yang telah menjalani magang atau kerja praktik itu pengalaman yang mereka dapatkan itu masih kurang relevan dengan minat karir yang ingin mereka tekuni. Dan ditambah lagi dengan 81% mahasiswa itu belum memiliki pelatihan tambahan di luar kampus yang berdampak signifikan. Lalu, beralih ke kesiapan kerja yang untuk memasuki dunia kerja dan kesenjangan kompetensi. Nah, jadi rata-rata skor kesiapan mahasiswa berada di angka 3,3 dari skala 5. Dari sebanyak 54,8% menilai diri mereka cukup siap dan hanya 33,5% yang merasa siap atau sangat siap memasuki dunia kerja. Kesenjangan teori dan praktik juga terukur cukup nyata dengan skor rata-rata itu 3,10 yang mengidentifikasikan masih ada jarak antara ilmu yang diterima di kampus dengan tuntutan industri yang sesungguhnya. Lalu, tantangan yang terbesar yang dirasakan dari mahasiswa itu adalah kurangnya pengalaman kerja, yang mana dipilih oleh 71% responden itu diikuti persaingan ketat yang dipilih oleh sebesar 67,7%. Nah, jadi untuk soft skill, komunikasi, dan data pemecah masalah menjadi prioritas utama yang ingin ditingkatkan oleh mahasiswa. Yang mana kedua faktor ini dipilih oleh 64,5% responden. Lalu, mahasiswa juga tetap melihat nilai positif dari gelar teknik industri, terutama dari sisi keluasan bidang kerja. Adapun saran yang terbanyak dari mahasiswa adalah perbanyak magang dan kunjungan industri. Diikuti dengan pelatihan software dan sertifikasi yang relevan dengan dunia kerja. Sehingga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, didapatkan kesimpulan yang pertama itu adalah kesiapan kesiapan kerja mahasiswa TI UNAN masih berada pada level yang cukup, belum optimal. Lalu kesenjangan teori-teori praktiknya itu masih dirasakan oleh mayoritas responden. Dan pengalaman kerja serta soft skill menjadi dua faktor kunci yang perlu segera diperkuat. Sehingga rekomendasi ke depan itu mengarah pada ke penguatan kurikulum berbasis industri, perluasan akses magang yang relevan dengan bakat dan minat bakat mahasiswa yang mereka minati, lalu serta yang terakhir adalah program pengembangan soft skill yang lebih terstruktur. Baik, sekian dari hasil eh, penelitian saya. Bila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.